Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahayu, mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Agribisnis Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan menampilkan video presentasi materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Presentasi ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas individu mata kuliah Ekonomi Makromedia yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abdul Muthalib SP. Selamat menyaksikan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Adapun sumber materi yang digunakan untuk membuat presentasi ini adalah buku pengantar ekonomi makro bab 8 mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter halaman 183 sampai 216. Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu terciptanya pertumbuhan dan kestabilan perekonomian suatu negara agar tujuan pembangunan dapat tercapai, yang mana hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun alternatif kebijakan yang dilaksanakan diantaranya adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan penentuan harga, kebijakan luar negeri. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sisi penerimaan maupun pengeluaran APBN. Kebijakan fiskal sering digunakan untuk mengatasi defisit anggaran. Sumber pembiayaan defisit anggaran biasanya berasal dari 1. Pajak, 2. Mencetak uang baru, 3. Pinjaman masyarakat dalam negeri, 4. Pinjaman masyarakat luar negeri. Pajak. Pajak sebagai sumber anggaran bagi negara. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Pajak langsung terdiri dari pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan. Pajak tidak langsung terdiri dari pajak penjualan, bea masuk, cukai. Penerimaan pemerintah dari pajak tergantung dari pendapatan masyarakat, yang mana bila terjadi defisit anggaran, maka nilai pajak akan ditingkatkan oleh pemerintah. Hal ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan terus menurun. Apabila pemerintah mengalami defisit anggaran, maka pemerintah akan meminjam anggaran ke bank sentral. Kemudian, bank sentral membiayai pinjaman dengan mencetak uang baru. Hal ini akan mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Kesimpulannya, semakin besar defisit pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka semakin besar resiko inflasi. Pinjaman masyarakat dalam negeri menghimpun dan meminjam dana masyarakat dalam bentuk mata uang dalam negeri melalui penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual di pasar uang. Untuk menarik masyarakat, biasanya pemerintah menawarkan tingkat bunga yang lebih besar daripada tingkat bunga di bank umum. Pinjaman masyarakat luar negeri menghimpun dan meminjam dana masyarakat luar negeri dalam bentuk mata uang asing dan devisa melalui cara menjual surat berharga atau obligasi di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini cocok untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk menanggulangi gelombang konjungtur dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Misalnya, 1. Mengubah aturan perpajakan. 2. Mengubah pengeluaran pemerintah. Pajak dan transfer yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan masyarakat. Contohnya, pajak akan mengurangi pendapatan konsumen dan tabungan. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengakibatkan turunnya konsumsi masyarakat. Transfer yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan menambah pendapatan konsumen dan tabungan. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengakibatkan naiknya konsumsi masyarakat. Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Tujuan pajak
yaitu untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi. Fungsi pajak 1. Sebagai budgetary atau penerimaan, sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 2. Fungsi regulatory atau mengatur, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna menuju pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil. Asas-asas pemungutan pajak 1. Asas domisili atau tempat tinggal. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 2. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. 3. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi akan dapat meningkatkan dana bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. Jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Tolak ukur penilaian suatu pajak daerah yang pertama adalah hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, serta kemampuan melaksanakan. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap. Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Adapun rincian retribusi daerah sebagai berikut. Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat karena masyarakat menerima jasa tertentu dari pemerintah. Misalnya, pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air bersih, dan sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk retribusi. Ciri pokok retribusi daerah yang pertama adalah dipungut oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Yang kedua adalah terdapat jasa balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk. Yang ketiga, retribusi dikenakan kepada siapa saja, baik orang pribadi maupun badan yang merasakan atau memperoleh manfaat yang disediakan oleh daerah. Syarat pemungutan pajak diantaranya, pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak. Peranan dominan ada pada aparatur perpajakan. 2. Self-Assessment System, pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak. Peranan dominan ada pada wajib pajak. Yang ketiga, withholding system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau disebut ITF. Dalam kerangka ITF,
Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau yang disebut BI rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito serta suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan. Di antaranya adalah instrumen kuantitatif, terdiri dari operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib. Selanjutnya adalah instrumen kualitatif, terdiri dari kredit sehat, bujukan moral. Instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Suku bunga diskonto atau discount rate. Dalam memberikan pinjaman, Bank Sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum tersebut. Tingkat diskonto ini dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan perekonomian. Tingkat cadangan wajib. Bank Sentral dapat mewajibkan bank umum untuk meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus diserahkan ke Bank Sentral. Maka, kelebihan cadangan milik bank umum dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Ketika kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka Bank Sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, Bank Sentral meningkatkan persentase cadangan wajib. Kredit selektif. Bank umum diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang mereka salurkan kepada masyarakat. Misalnya, himbauan kepada bank umum untuk menyalurkan sebagian kreditnya untuk industri kecil dan menengah. Kredit tersebut bersifat lunak, baik tingkat bunganya maupun jangka waktu pengembaliannya. Bujukan moral. Bank Sentral hanya memberikan bujukan, ajakan, ataupun himbauan kepada bank untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang akan dilaksanakan. Misalnya, mengurangi kredit untuk sektor tertentu, dan meningkatkan atau menurunkan suku bunga pinjaman bank umum. Maka, keberhasilan kebijakan moneter sangat tergantung pada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan pemerintah melalui Bank Sentral. Bank Sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatasi masalah overemployment dan underemployment seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kebijakan pengendalian harga ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Dua bentuk kebijakan pengendalian harga yaitu kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga tertinggi ditujukan untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga tidak melebihi tingkat harga kewajaran. Kebijakan harga terendah ditujukan untuk menjaga agar harga tidak turun begitu rendahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dari tayangan tadi dapat memberikan manfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.